Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Loh, orangnya cuma 3, shalom. Nah, kita bersyukur kalau malam hari ini orang di luar sana pada sibuk ngumpulin ngumpulin alat-alatnya mau buat mudik, kita masih diberi kesempatan Tuhan doa malam. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan itu baik? Waduh, terima kasih. Kita merasakan bahwa Tuhan itu baik. Pada saat kita tahu Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, kita akan pasti memberikan yang terbaik juga buat Tuhan kita. Pada saat kita berdoa, pada saat kita bersyukur, pada saat kita bernyanyi, pasti kita memberikan yang terbaik. Kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Bapa yang baik, kami bangga punya Allah yang dahsyat, yang selalu ada buat kami, yang selalu menyertai kami seperti apapun keadaan kami hari ini. Dan kami percaya Engkau tetap menggandeng tangan kami Tuhan. Buat kami selalu bersyukur dengan segala keberadaan kami. Buat kami selalu mengucap syukur Tuhan dan selalu menyatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikenal orang. Melalui tutur kata kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikenal orang. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk datang di dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan boleh membuat hati Tuhan bangga, karena terluap dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa-Ku yang baik. Kami umat-Mu tersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Dengan sungguh katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, oh nyanyi kudus,
kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyikan kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, hanya Engkau yang kudus Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau kudus, nyanyi kudus, Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, oh Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Haleluya, Engkau kudus Bapa, Kau mulia, namamu besar, Engkau agung Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Yang terutama Kau Bapa yang besar, Kau Bapa yang mulia, Kau yang termulia selamanya. Oh haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau agung Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Kau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah segala pujian kami Tuhan, terimalah segala penyembahan kami Tuhan. Kiranya segala pujian kami, segala penyembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, coba dilihat kanan kirinya dulu. Ada yang masih sedih enggak mukanya atau sudah lepas, sudah percaya mbak Tuhan bahwa apapun yang di depan kita, Tuhan sudah punya rencana yang baik. Amin. Sudah lihat kanan kirinya belum? Kok lihat saya terus? Lihat kanan kirinya dulu. Oke. Baik, kita akan naikkan satu pujian. Kita boleh menari buat Tuhan. Amin. Hanya Tuhan saja yang bisa tebus kita. Hanya Tuhan saja yang bisa selamatkan kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Naikkan dengan kesungguhan hatimu, katakan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Naikkan pujian ini dengan iman, saudara. Percaya bahwa setiap langkah kita itu selalu diberkati Tuhan. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Saat kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mana sih kalau terima kuasa Tuhan itu dengan cara kami terima kuasa-Mu. Saya pengen semuanya lompat. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Masih 2 orang, 3 orang yang melompat. Ayo semua lompat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin Tuhan. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tahu setiap langkah kita diberkati Tuhan, kita harus ingat setiap jalan kehidupan kita Tuhan mengasihi kita. Kita harus ingat kasih-Nya. Kita ingat segala kebaikan-Nya, coba diingat-ingat. Tuhan sudah tuntun aku melewati lembah ini. Tuhan sudah tuntun aku melewati kegelapan ini. Sampai hari ini aku kuat karena Tuhan itu ada. Mari kita ingat setiap kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, amin, kasih menyelamatkanku.
kita ingat segala kebaikannya. Mari kita ingat segala pertolongannya dalam kehidupan kita. Kau baik Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Oh kasih Yesus bagiku. Oh ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya tebus aku. Hanya kasih Yesus bagiku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya menebus aku. Oh kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita dikuatkan melalui pujian ini bahwa hanya bilur Tuhan yang bisa menyembuhkan luka. Luka apa ya? Luka hati kita bisa ya. Tiba saatnya kita akan dibenarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Segala luka hati yang ada di dalam kehidupan kita, sesuatu yang perlu dikoreksi sama Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ayo kita buka hati kita, ojo mengeraskan hati. Tidak usah mengeraskan hatimu, lembut hatinya supaya taburan firman Tuhan yang dikasih itu bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami gak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi Engkau selalu ada. Kemanapun kami melangkah Engkau selalu menyertai. Saat kami rewel, saat kami nyeleweng, Tuhan selalu tarik gandeng kami. Kami gak boleh jauh dari Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami perlu dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Luka di hati kami bisa Tuhan sembuhkan melalui kebenaran firman-Mu. Kekecewaan di hati kami Tuhan bisa sembuhkan melalui kebenaran firman-Mu. Pertanyaan di dalam kehidupan kami bisa dijawab oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya hati kami Tuhan siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Engkau dekat Tuhan dengan kami, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
rancangan-Mu yang indah buat kami yang Tuhan. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jemaat saja yang menaikkan pujian ini. Haleluya. Engkau sahabat kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Oh sungguh besar, kepada hambanya dipersilahkan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah Tuhan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Tak pernah terselami di dalam pikiran kami Bapa. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap rencana, rancangan yang indah bagi setiap kami di tempat ini. Kalau di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan, itu boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi setiap hati kami Bapa. Engkau pakai hati kami, gemburkan Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, itu boleh bertertanam di dalam hati kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh menjadi berkat terutama di dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Melalui perbuatan kami, kata-kata kami, tindakan kami, apa saja yang kami lakukan Tuhan, biarlah mencerminkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom sekali lagi, shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, saya mau bersaksi sebentar ya. Ya Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu saya dapat tugas dari kantor, disuruh untuk kerja luar kota. Ya, disuruh untuk mengerjakan beberapa proyek yang ada di luar kota dan saya mengiyakan. Nah, kondisi pada saat itu memang anak-anak lagi mau menghadapi ulangan, ya ulangan tengah semester. Nah, kebetulan saya juga mengajar di sekolah, jadi mau nggak mau soal-soal sudah harus saya siapkan. Karena di tempat kami itu bukan hanya pelajaran pendidikan agama Kristen, tapi ada satu tambahan lagi pelajaran untuk anak-anak Kristen, yaitu disebut dengan BGA. BGA itu baca gali Alkitab. Ya, jadi ada pendidikan agama Kristen, kemudian ada juga baca gali Alkitab. Nah, secara otomatis maka soal yang saya buat itu harus double, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, ada pelajaran agama Kristen, kemudian ada pelajaran baca gali Alkitab. Nah, ketika saya mendekati hari H mau berangkat ke luar kota itu, saya sudah mempersiapkan, tapi hanya soal pendidikan agama Kristen. Yang baca gali Alkitabnya saya masih tunda, ya saya masih tunda karena ada beberapa hal. Nah, malam itu saya mencoba untuk menyelesaikan soal pendidikan agama Kristen, akhirnya istirahatnya itu agak molor, ya agak telat. Nah, jadwal keberangkatan pesawat itu jam 6 pagi. Nah, saya tidur kurang lebih mungkin sekitar jam 3. Saya sudah bilang sama istri saya, gimana ini tidur enggak ya? Kalau saya tidur bahaya ini. Saya bilang, enggak apa-apa turu, engko tak gugah. Dia ngomong seperti itu. Oke, kalau begitu saya percaya deh, tidurlah. Ya. Nah, setelah tidur istri saya bangun. Loh, Han, jam piro iki? Jam berapa? Sudah jam 5 kurang 10 menit. Bayangkan dari perbatasan Durorejo ke bandara harus ditempuh dengan perjalanan. Ya, bisa dibayangkan check in paling lama sekarang itu 1 jam. Ya, 1 jam itu sudah harus check in dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya semua menjadi serba terburu-buru. Ya, berangkat terburu-buru. Ya, untungnya waktu malam itu semua perlengkapan yang harus saya bawa itu sudah saya taruh di atas motor. Nah, akhirnya berangkatlah kita dengan subuh-subuh jam 5 kurang 1/4. Weng, di tengah perjalanan tiba-tiba saya dengar ini kayak suara pesawat, ini dari mana ya? Kayak suara pesawat. Ini suara pesawat apa knalpot mobil? Tapi motor ini saya gas-gas itu enggak jalan. Weng, kok tambah banter suaranya. Loh, motor ini ternyata sing mogok. Haleluya. Jadi sudah kondisi seperti itu, kendaraan mogok. Nah, saya mau pesan Gojek, nanti pasti datang itu pasti molor. Kemudian saya coba, pertama saya telepon ke rumah. Ya, telepon saudara saya, ya kakak saya, adik saya telepon, gak ada sing ngangkat. Gak ada satu yang ngangkat. Akhirnya terakhir itu saya telepon Yesi. Ya, kalau anak saya yang Yesi itu, dia bangun itu selalu pagi. Jam 5 pagi itu pasti sudah bangun. Nah, saya telepon dia. Yes, tolong kasih tahu Bude atau Tata atau siapa saja, suruh jemput cepat. Motor saya mogok di sini. Nah, kemudian dijemputlah kami. Itu sudah jam 4:30. Setengah 6, sudah setengah 6. Saya berpikir, Tuhan, Engkau pasti punya rencana. Saya enggak tahu rencana apa, tapi Tuhan pasti punya rencana di balik semuanya.
Dengan iman yang percaya seperti itu, mungkin pesawatnya delay, atau mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Ya itu di dalam pikiran saya. Tanpa merubah damai sejahtera, tapi ya sedikit agak khawatir, takut dan lain sebagainya. Karena ini tugas dari kantor. Nah, kemudian kami berangkatlah. Tepat masuk di pintu bandara, itu sudah jam 5.57. Secara otomatis maka tidak bisa ikut berangkat. Dikasih solusi, coba tukarkan tiketnya di sana atau di refund atau mungkin cari pesawat yang lain, siapa tahu dapat diskon. Nah, saya langsung cepat-cepat datang. Nah, sampai di sana kita berbicara gimana Pak, mungkin ini ada pesawat tapi berangkat jam 12. Biayanya gimana? Biayanya tambah. Ya, tambahnya cukup lumayan buat saya. Ya. Karena posisi pada saat itu ya saya berangkat ya bawa uang sangu itu tipis. Ya, kalau hidup di luar kota itu ya harus ekstra lah. Segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang. Nah, pada saat pagi saya coba telepon ke kantor, otomatis nggak buka lah kantornya. Ya, telepon teman saya yang ada di Denpasar nggak diangkat. Telepon bos saya, opo meneh tambah nggak diangkat. Tambah panik lah saya. Lalu saya lihat cek saldo di ATM. Pas ini, nggak tahu nanti di sana makan apa. Aku nggak ngerti Tuhan. Aku percaya Tuhan punya rencana. Pede ya, padahal kesalahan kita. Nah, saya ajak istri, ayo kita sarapan dulu. Karena kalau nunggu sampai jam 12 ini nanti pasti kelaparan saya. Kita keluar sarapan, habis sarapan saya bilang, pulang enggak apa-apa. Aku tak nunggu di sini sampai jam 12 siang. Sampai di sana saya bayar tiket pesawat. Lalu saya coba untuk telepon kantor, semua saya telepon, gak ada sih ngangkat. Gak ada solusi lah. Tetapi saya dalam hati saya, ini gimana ini Tuhan? Ini pasti saya akan dimarahin habis-habisan dari kantor. Ya. Karena planningnya pagi itu berangkat sampai di sana kan berangkat pagi sudah harus langsung bekerja. Nah setelah itu jam 9:30 baru ditelepon dari kantor. Ada apa Pak? Saya bilang, Pak sorry, aku tadi berangkat, motorku mogok Pak. Lah terus, aku ketinggalan pesawat. Ya apa ini Pak? Nah, aku sudah firasat ini, pasti ini. Bos saya ngomong seperti itu. Terus siapa? Terus kamu sudah dapat tiket? Sudah Pak. Uang sanguku Pak, tak pakai buat beli tiket. Berapa totalnya? Sekian. Oke. Tutup telepon, enggak ada 15 menit. Tiba-tiba ada notifikasi. Ting. Wah, uang yang masuk di ATM itu sama persis seperti uang yang saya keluarkan untuk beli tiket. Itu hal pertama. Ya, jadi puji Tuhan, ya uangnya dikembalikan, tapi enggak dimarahin habis-habisan. Paling aku sudah firasat, saya dalam hati saya puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang merasa bersalah, kenapa? Karena kesalahan yang buat siapa? Saya sendiri. Ya, saya sendiri yang bikin kesalahan. Nah setelah itu berangkatlah saya. Tiba di Denpasar itu kurang lebih jam 2. Ya, kalau dari sini jam 1. Dari sini jam 12, di sana jam 1. Jam 2. Sampai di sana kurang lebih jam 2, saya pesan Grab untuk berangkat ke penginapan. Nah, setelah pesan, bos saya telepon, Pak makan siang aja dulu. Ya. Kemudian dikirimlah uang untuk makan siang beserta dengan ongkos untuk naik Grab. Nah, saya selesai itu saya berangkat sampai di tempat penginapan itu sudah sore. Saya bilang, Pak, piye iki Pak? Kerja tak gak iki? Bilang, ya kamu harus ke sana tanggung jawab, kasih tahu bahwa kita sudah datang. Begini. Akhirnya kami ke sana hanya survei lokasi, kemudian mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk belanja besok. Ya. Nah, itu saya melihat dari sini bagaimana rencana Tuhan ketika perjalanan yang biasanya saya berangkat itu semua berjalan dengan baik.
Semua berjalan dengan mulus, tidak pernah terjadi yang namanya miss, tidak pernah terjadi yang namanya masalah yang berat. Tapi kali ini saya berangkat diawali dengan beban yang berat. Diawali dengan satu situasi yang seolah-olah membuat saya, Tuhan apakah engkau tidak mengizinkan aku untuk berangkat? Kalau Tuhan izinkan aku berangkat, kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa harus masalah ini terjadi seperti ini? Kemudian sampai di sana nggak cukup sampai di situ. Besoknya kami kerja, ya saya bekerja, saya mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ternyata ya nggak selesai. Nggak selesai kenapa? Pengirimannya molor, pengiriman dari Surabaya. Jadi dikirim itu molor. Molor yang pertama, molor 1 hari. Kemudian yang kedua, wifi yang seharusnya mereka masukkan itu belum ditarik sama pihak pemilik outlet. Saya bilang, iki aku mulai kapan? Saya mau pulang kapan? Nah itu sudah selesai, kemudian kita pindah lokasi. Pindah lokasinya ini cukup jauh, ya dari Denpasar ke Jimbaran. Jimbaran itu perjalanan kurang lebih memakan waktu paling cepatlah 1 jam 15 menit. Jadi cukup jauh perjalanan. Nah pada saat kami berangkat ke Jimbaran itu bawa barang itu banyak sekali. Ya, bawa barang itu depan sudah penuh, belakang sudah penuh. Ya, kemudian harus bawa tangga dan lain sebagainya. Aduh pokoknya ruwet lah. Ya, kemudian kita mulai sampai sana, berhenti. Ya, kemudian taruh alat-alat di sepeda motor, helm saya taruh, kemudian jaket saya taruh. Ya. Saya taruh, kemudian teman saya, dia buka jok, helm dicantolin di jok, jaket dimasukin di dalam jok. Loh, apa Pak? Kok dilebokno nang jok? Biasa lihat aman sih nang kene. Oh, sampean gak ngerti Pak, nang kene iku wong Sunda tok. Tahu maksudnya? Di sini orang Sunda. Mohon maaf ya kalau di sini mungkin ada yang ini. Tapi ini bahasanya teman saya. Apa? Enggak apa-apa. Bahaya soalnya di sini. Oh ya? Ya sudah. Saya enggak percaya karena selama saya hidup di sana itu mau naruh apapun bebas, nggak pernah terjadi yang namanya kehilangan. Nah setelah itu kami masuklah ke mall yang tempat kami untuk bekerja. Nah setelah itu masuk beberapa mungkin sekitar setengah jam, kami hanya naruh barang karena tempatnya belum siap, hanya naruh barang. Setelah itu pulang. Nah pada saat pulang saya mau ngambil jaket seperti, loh jaketku nggak ada, ketinggalan aja doyo. Sulapan ternyata Bapak Ibu, jaketnya hilang. Itu baru hari keempat. Jadi bayangkan Denpasar itu, panasnya minta ampun. Panas, jadi mulai hari keempat sampai hari terakhir saya balik ke Surabaya, itu enggak pakai jaket. Panasnya ngeri. Jadi kita mulai, ya sudah disyukuri saya bilang, puji Tuhan jaketku hilang. Pertama aku berangkat ketinggalan pesawat. Kemudian yang kedua, jaketku hilang. Yang ketiga aku masih mikirin motor di rumah itu ya apa yang dandani. Nah setelah dari Jimbaran kami pindah ke Tabanan, itu mentang ya, kalau Jimbaran itu ke arah timur, Tabanan itu ke arah barat. Nah di Tabanan itu ngomongnya begini, oh ini enggak, ini outletnya cuma warung kecil, dia bilang seperti itu. Begitu kami datang tempatnya itu gede, mungkin hampir dari sini ke ke depan, belakang sana ke belakang sini, besar banget. Dan setelah kita cek, teman saya bilang, Pak aku nggak wani Pak kalau masang sistem yang sederhana. Terus gimana? Ini harus ada begini. Ya wes, ya planningnya cuma kira-kira 2 jam kita selesai. Ternyata nggak selesai, harus dikerjakan lah. Harus masukin penawaran dulu dan lain sebagainya baru dikerjakan. Saya bilang, aku mulai kapan ini? Ya, nah. Dari situ ada banyak sekali tantangan, persoalan yang kami hadapi, baik di dalam perjalanan, baik di dalam segala sesuatu yang saya kerjakan, itu seolah-olah Tuhan engkau mengizinkan enggak sih aku berada di tempat ini untuk bekerja. Jadi di dalam hati saya walaupun saya kerja dengan sukacita, tapi setelah itu ketika malam saya merenungkan perjalanan hidup mulai dari pagi sampai sore, saya berpikir Tuhan engkau izinkan enggak aku bekerja seperti ini. Kok seolah-olah berat banget. Kemudian hari Senin kalau nggak salah ya, saya WA Pak Yo,
Aku ono jadwal hari Sabtu ya Pak ya. Saya ada jadwal hari Sabtu Pak. Tapi aku nggak ngerti sudah bisa balik ke Surabaya atau belum. Kalau saya belum bisa balik Pak Yo, aku minta tolong ditukar jadwalnya Pak. Padahal sebelumnya saya sudah tukar sama Pak Yo. Sebelum saya berangkat saya sudah tukar sama Pak Yo. Dengan terpaksa saya harus tukar. Oke Pak Jim, nanti kurang 2 hari tolong saya diinfo. Baik Pak, kurang 2 hari kita mulai cari tiket. Pak, aku kudu mulai Pak. Jadwalku yang harusnya ini semua saya undur. Saya mundurkan. Ya saya bersyukur karena bos saya dia juga orang yang baru percaya kepada Tuhan. Tadinya dia orang seberang. Ya baru-baru ini kurang lebih 2 atau 3 tahun. Ya. Dan saya sudah bilang sama dia, Pak, kalau jadwal untuk pelayanan Pak, ya jangan sampai kita menolak pelayanan. Karena sesungguhnya berkat Tuhan itu datangnya dari situ. Saya bilang, oh iya Pak. Nah ketika saya ngomong untuk pelayanan, saya bilang jadwal saya sudah saya undur Pak. Jadi mulai dari hari Sabtu, Minggu, ya 1 minggu itu sudah full, saya bilang. Gimana ini Pak? Oke Pak Jimmy, tak cari no. Carilah tiket, ternyata semua tiket sudah full. Mulai tiket bis, travel, semua full. Ada tiket pesawat, ya, ada tiket pesawat, di booking lah. Nah pada saat booking dia bilang, coba kamu rundingan dengan rekan kerjamu yang di sana, dia sanggup nggak untuk ngerjakan sendiri? Kalau dia sanggup, Pak Jimmy boleh pulang. Tapi kalau enggak, ya wis terpaksa Pak Jimmy harus mundur dulu untuk menyelesaikan. Nah, saya telepon dia nggak diangkat, teman saya. Kemudian ketika saya nggak ada, dia telepon balik. Ketika saya telepon balik nggak diangkat. Jadi, pokoknya kucing-kucingan seperti itu. Baru ketemu jam 11 malam. Saya bilang, Pak, ya apa Pak, aku itu punya jadwal nih sini gini. Untuk pelayanan. Terus, saya main sanggup nggak ngerjain? Saya main sanggup. Aku tak ngomong ke bos, saya harus pulang karena pelayanan. Oh Kak Popo, semua kan sudah siap. Oke, begitu saya ngomong, tiket yang tadi sudah di booking itu hangus. Tahu tiket waktu itu naik dari 700 sekian tiba-tiba jadi 4 juta sekian. 4 juta sampai ada yang 14 juta. Jadi malam itu saya mencoba untuk scroll mulai dari jam 11 malam sampai hampir jam 3 pagi. Itu saya scroll cari tiket supaya bisa pulang. Baru dapatnya itu adalah hari Minggu pagi. Minggu pagi jam 7 baru dapat. Jam 3 pagi bayangin aku telepon bos. Pak ada tiket keberangkatan dari Denpasar Surabaya itu jam 7 pagi. Aku masih nutut Pak, jam 7 aku pulang, mandi kemudian pelayanan. Saya bilang seperti itu. Oke Pak. Dan pada saat itulah dia kirim invoice kalau tiketnya sudah terbooking. Saya bilang puji Tuhan. Kemudian Kak Marco, gimana Kak Jimmy hari Minggu besok bisa? Ini ada tiket Kak, saya kirim. Tapi doakan ya nggak ada delay. Nah, tolong dicarikan cadangan. Ya, kalau misalnya saya nggak bisa datang, ya cari orang lain untuk cadangan. Akhirnya kesepakatan. Ya. Nah, saya bersyukur dengan kondisi yang seperti itu, semua perjalanan ya yang sangat-sangat membuat saya tegang secara pribadi. Ya, membuat saya seolah-olah, ya kenapa? Apakah Tuhan tidak mengizinkan saya untuk berangkat bekerja dalam kondisi seperti ini? Dari awal sampai terakhir kok seolah-olah masalah datang terus. Tapi satu hal yang saya belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 26. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya mau minta-minta roti. Ayat 26 terakhir. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Mazmur pasal 37 ini adalah sebuah nasihat, ya, atau nasihat yang diberikan Daud, ya, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena Daud pernah merasakan yang namanya kesulitan, dia pernah merasakan yang namanya putus asa, dia pernah merasakan yang namanya masalah silih berganti di dalam kehidupannya. Ini dapat kita lihat, sejak awal Daud itu sudah dipilih untuk menjadi seorang raja. Tapi di dalam perjalanan sebelum dia menduduki tahta seorang raja, ada banyak sekali masalah persoalan yang dihadapinya. Mulai dari dia diburu untuk dibunuh oleh Saul. Dia harus tinggal di dalam goa, dia harus bersembunyi. Apa saja masalah yang pernah dialami oleh Daud, dia berkata, Tuhan sudah menetapkan setiap langkah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap langkah-langkah kita, maka saya percaya hidup kita pasti akan hidup di dalam damai sejahtera. Ada sukacita, ada kebanggaan di dalam hati, tidak gampang putus asa, tidak gampang sakit hati, tidak gampang kecewa. Kenapa? Karena Tuhan menetapkan setiap langkah orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau memberikan satu tema. Jatuh, bangkit, dan terus melangkah dalam rencana Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Jatuh, bangkit, dan terus melangkah dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, ya, saya ingin membahas tentang kata jatuh. Saudara, kata jatuh di sini, ini menggambarkan sebuah kegagalan di dalam kehidupan. Jadi ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, tiba-tiba kita jatuh, tiba-tiba kita gagal, tiba-tiba kita merasa bahwa seolah-olah dikecewakan dengan hal yang sangat luar biasa. Dan pada saat itulah kita merasa, di manakah Tuhan? Pada saat itu kita bertanya, Tuhan apakah Engkau ada? Tuhan apakah Engkau senantiasa menolongku? Kita bertanya-tanya apa Tuhan sanggup menolong kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pernah merasakan hal itu. Dia pernah merasa bahwa hidupnya seolah-olah sudah tidak berarti. Kenapa? Ada banyak sekali tantangan, dia dihianati, dia diburu untuk dibunuh, dia harus tinggal di dalam gua, harus bersembunyi dan lain sebagainya. Padahal sejak awal dia sudah diberikan satu tahta, engkau akan menjadi raja. Janji Tuhan kepada Daud, yaitu apa? Menjadi seorang raja. Tapi perhatikan perjalanan Daud sebelum dia duduk di tahta raja. Apa yang dirasakan? Jatuh. 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 Kalau dia tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa bangkit. Nah di dalam kehidupan kita juga sama seperti itu saudara. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali masalah yang datang silih berganti. Mulai dari usaha kita, pekerjaan kita. Mulai dari apa yang kita miliki, anak-anak kita, orang tua kita. Apa saja yang kita lakukan, semua berjalan dengan baik.
Tetapi di suatu titik, mungkin itu tiba-tiba berhenti. Kita yang hidup sehat tadinya tiba-tiba sakit. Kita yang punya harta melimpah tiba-tiba jatuh bangkrut. Kita yang sudah berusaha membuat sebuah planning yang matang tiba-tiba di setengah jalan menjadi stop. Apa yang akan kita lakukan? Dalam kondisi seperti inilah iman kita dipertanyakan. Dalam kondisi seperti inilah bagaimana respon kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyikapi apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mampukah kita hidup bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita menjadi putus asa, gelisah, takut, minder, dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita, masalah boleh datang silih berganti, tetapi jangan pernah abaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia berkata, ya, Dia menetapkan setiap langkah orang-orang yang berkenan kepada. Kalau Tuhan sudah menetapkan setiap langkah-langkah kita, saudara, maka Dia pasti akan menepati janjinya. Ya. Jatuh, ya, yang pertama jatuh. Yang kedua, ya, bangkit. Nah, perhatikan di ayat yang ke-37, ya, Mazmur pasal 37 ayat 25, tolong ditampilkan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya apa? Meminta-minta. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud ini berbicara dari pengalaman panjangnya. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang pengalaman hidup daripada Daud yang seperti tadi saya katakan, ya. Nah, Tuhan berkata bahwa Dia itu adalah Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang selalu akan memenuhi setiap kebutuhan kehidupan anak-anaknya. Daud sudah melihat dengan kenyataan, dengan mata kepalanya sendiri, dengan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Jadi ketika ayat ini ditulis, ya, ditulis, bukan Daud sedang mengalami masa terpuruk, enggak. Tapi Daud sudah duduk di tahta, dia sudah menjadi seorang raja. Dan dia tahu persis bagaimana kehidupan orang yang mungkin ya hidupnya terjatuh, hidupnya sudah dikecewakan dan sebagainya. Tetapi orang itu masih tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap menaruh pengharapan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Maka Daud bisa berbicara, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua tetapi tidak pernah, perhatikan baik-baik, kulihat orang benar ditinggalkan. Daud melihat bahwa di dalam kehidupannya dia selalu melihat orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah hidup minta-minta. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan pasti akan menjadi berkat. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab ya yang pernah jatuh. Pernah jatuh. Bapak Ibu pasti tahu, dia adalah Ayub. Ya, siapa yang tidak pernah Ayub? Tidak pernah kenal Ayub. Ayub ini ya adalah seorang yang sukses tadinya. Ya. Orang yang sukses, orang yang kaya raya, orang yang memiliki segala-galanya. Tetapi dalam waktu yang bersama-sama, waktu yang barengan, semua hartanya diambil. Anak-anaknya diambil, bahkan kesehatannya pun menjadi terpuruk. Itu kondisi Ayub. Yang tadinya dia hidup enak. Hidup dengan berkelimpahan, hidup dengan nyaman, segala sesuatu yang dibutuhkan itu selalu ada. Bahkan selalu berlimpah-limpah. Tetapi dalam waktu yang bersama-sama, seluruh keluarganya diambil. Hartanya semua diambil.
Bukan hanya itu, tapi kesehatan Ayub sendiri itu dibikin menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, ini adalah pelajaran dari Ayub. Tapi ketika kita belajar dari Ayub ini, Ayub bukan hidup putus asa. Sekalipun dalam kondisi seperti itu, dia masih tetap berkata bahwa Tuhan, Engkau adalah Allahku satu-satunya. Kalau Engkau yang memberi, maka Engkau berhak untuk mengambilnya. Berarti dia mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu asalnya daripada Tuhan. Dalam kondisi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia berusaha untuk bangkit, membangkitkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan pada hari-hari berikutnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi minggu depan, tahun depan. Tapi satu yang dia tahu, dia terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Ayub berusaha untuk mengandalkan Tuhan? Dia enggak peduli orang lain berbicara apa. Tetapi dia hanya berkata, Engkau Tuhan, satu-satunya di hidupku. Aku percaya kepadamu, kalau Engkau yang memberi, maka Engkau sendiri yang berhak untuk mengambilnya. Aku percaya hanya Engkaulah Allahku. Kepercayaan inilah yang membuat iman Ayub bangkit. Dan di satu titik beberapa tahun kemudian Alkitab mencatat bahwa Tuhan kembalikan apa yang hilang tadi. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Kenapa? Karena Ayub mau bangkit sekalipun dia sudah jatuh. Karena Ayub mau bangkit, ketika dia jatuh dia mau bangkit, dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada saat itulah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Ketika ia jatuh, tidak akan pernah sampai apa? Tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jangan pernah engkau jatuh, engkau terpuruk di dalamnya. Tapi bangkitlah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, terus melangkah. Jatuh, bangkit. Terus melangkah bersama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingat ada seorang tokoh yang bernama Yefta. Seorang tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Ini dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang 11. Ya. Kitab Hakim-Hakim pasal yang 11, ya mungkin Bapak Ibu nanti pulang sama di sini bisa membacanya secara detail. Ya, tapi malam ini saya hanya akan menceritakan secara singkat saja. Nah, saudara, siapa Yefta? Yefta ini adalah anak dari seorang perempuan sundal. Jadi dia anak dari seorang perempuan sundal. Nah, karena ya dia adalah seorang anak yang bisa dikatakan anak haram, maka dia diusir dari negerinya. Dia usir pergi jauh. Kamu nggak boleh ada di sini. Kalau kamu di sini maka kamu akan membuat kita menjadi celaka, membuat kita begini-begini. Pokoknya ada banyak sekali alasan yang intinya mengatakan bahwa engkau adalah anak sundal, maka engkau harus minggat pergi dari sini. Itu yang dialami oleh Yefta. Nah, pada saat kondisi seperti ini, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu menjadi Yefta pada saat itu, apa yang Anda lakukan? Marah? Gelisah? Putus asa? Putus harapan? Saya percaya hal-hal yang jelek pasti akan kita lakukan. Betul ya? Tapi Yefta apa yang dilakukan? Enggak, dia terus bangkit. Dia terus bangkit sekalipun dia dikatakan dia adalah anak perempuan sundal. Dia dikatakan anak haram, dia dikatakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk di dalam kehidupannya. Tetapi Yefta tetap dia berkata bahwa Tuhan engkau satu-satunya Allahku di dalam hidupku. Engkau adalah satu-satunya alasan waktu hidup. Engkau adalah Allah yang membuat aku berkenan di hadapanmu. Maka dia berusaha untuk bangkit. Tahu enggak, beberapa tahun kemudian ada perang.
ada perang. Bangsa Israel lari kemana? Lari datang minta tolong kepada Yefta tadi. Tadinya Yefta diusir. Dia diusir karena alasan yang tadi saya bilang. Tapi beberapa tahun kemudian ketika ada masalah besar yang terjadi, orang-orang yang tadi mengusir Yefta, orang-orang tadi yang memfitnah Yefta, orang-orang tadi yang mengata-ngatai Yefta, mereka datang minta tolong kepada Yefta. Tolong kami, kalau engkau tidak menolong kami pasti akan binasa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yefta? Dia terus menolong bangsanya sendiri. Dia berkata, engkau adalah saudaraku. Aku harus menolong engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus melangkah di dalam kehidupan kita. Jatuh, bangun, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yefta ini adalah pelajaran yang berharga buat saya pribadi. Tadi dia dikata-katain yang jelek. Tapi dia terus bangkit, dia berkata, Tuhan engkau penolongku. Dia terus setia sekalipun dalam kondisi terpuruk. Sekalipun dia mungkin hidup dalam sesuatu yang tidak menentu. Tetapi dia hanya berkata, aku percaya engkau Tuhan sanggup memelihara kehidupanku. Dan ketika dia bangkit, perhatikan baik-baik. Dia menjadi berkat. Ketika Yefta bangkit, dia bukan hanya bangkit di dalam Tuhan, tetapi dia menjadi apa? Berkat. Jadi orang yang tadinya jatuh, mau bangkit, mau melangkah di dalam Tuhan, maka pada akhirnya dia akan menjadi berkat. Coba perhatikan ayat yang selanjutnya. Ayat 26. Ya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi apa? Berkat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah apapun di dalam kehidupan kita, baik itu ekonomi, pekerjaan, ya, studi, keluarga dan lain sebagainya. Saya mau katakan ketika kita mulai jatuh, ingatlah kita punya Tuhan yang sudah menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Jangan pernah engkau menikmati kejatuhan itu. Tapi bangkitlah, percaya Tuhan sanggup menolong kita. Dan pada saat kita bangkit dengan pertolongan kita, maka kita bukan hanya diberkati, tapi hidup kita akan menjadi berkat. Sekalipun ya ada banyak tantangan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Engkau begitu baik. Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kita, kami. Engkau sungguh baik. Sekalipun ada masalah, persoalan yang silih berganti di dalam kehidupan kami tetap Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan malam hari ini, biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi ini menjadi satu pelajaran yang berharga di dalam hidup kami. Bahwa ketika kami jatuh Tuhan, kami harus bangkit. Kami harus bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka disitulah bukan hanya kami diberkati, tapi kami akan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Serahkan kepada hamba-Nya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati, amin. Tuhan bilang, kalau toh kita jatuh, tapi kita tidak pernah tergeletak karena tangannya selalu menopang buat orang-orang yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan,
Mari sebelum pengumuman kita sampaikan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah rapuh. Kami tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kami sadar kami banyak jatuh. Tapi kami bersyukur tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menopang kami. Ajar terus kami untuk tetap mempercayai firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami kuat. Hidup kami terus bangkit. Dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Yeremia Edison Tuhan. Sehingga hamba-Mu semakin hari semakin ada kuasa, ada otoritas dalam melayani. Baik di gereja, di lingkungan pekerjaan, bahkan di rumah tangganya. Memberkati Pak Yeremias Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Nggak boleh menikmati. Tuhan izinkan kami memberikan persembahan kami, sehingga ini layak di hadapan Tuhan. Dan boleh untuk menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk memberi, kami siap untuk menabur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Persembahan dijalankan Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Untuk doa puasa tanggal 29, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sementara diliburkan di gereja. Bukan berarti tidak doa puasa. Yang suka doa dan juga puasa. Yang suka puasa saja enggak suka doa jangan ya. Lebih baik doa saja tapi enggak puasa. Tapi untuk puasa ya itu memberi kekuatan buat kita ya. Jadi sekali lagi untuk Sabtu tanggal 29 Maret doa puasa di gereja diliburkan atau ditiadakan dan kita tetap berdoa di rumah masing-masing karena doa itu adalah kekuatan buat jiwa kita. Amin. Oke, untuk ibadah raya Minggu tanggal 30 Maret akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Yusdianto. Kita bersama-sama boleh datang, boleh ngajak teman-teman yang lainnya Bapak Ibu ya. Dan untuk MC Kid dan Tin tetap akan diadakan ibadah jam 9 pagi. Dan untuk rekan-rekan Youth Miracle Center jam 12 siang kita akan bersama tempat ini. Demikian informasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ingat kebenaran firman Tuhan sudah mengatakan, jatuh, bangkit, dan terus melangkah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, amin. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
iman katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kepada Bapak Gembala dipersilahkan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, Berkatnya melimpah. Amen. El Shaddai, yes. Berkatnya melimpah. Benar. Shaddai. Amin. Bapa yang baik, kami panggil Engkau sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kami akui Tuhan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Bapa, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami naikkan sembah puji kami di hadapan Tuhan. Hanya bagi nama Yesus, satu-satunya nama yang paling berkuasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada malam hari ini Tuhan, kami boleh dengar kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kembali betapa iman kami Tuhan. Ketika mungkin keadaan tidak baik-baik dalam hidup kami, tapi kami belajar di hadapan Tuhan. Tuhan dapati iman kami tetap iman yang bersetia kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami tahu kami percaya ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami satu kali waktu, Tuhan akan bangkitkan kami. Hidup kami boleh jadi berkat kembali buat orang lain. Bapak terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami kembali, firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali, meluruskan setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sedang mengedangkan tangannya memberkati kami semua malam hari ini. Bapak Ibu yang sedang jemaat Tuhan dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di sorga menyertai kau dengan segala cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kau dengan damai sejahtera. Sukacita berkat rahmat-Nya melimpah dalam hidupmu. Roh Kudus akan menuntun, menghibur, menolong engkau di dalam setiap langkah hidupmu. Mulai sekarang dan selamanya. Kiranya seluruh berkat ini turun di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya menerima berkat yang terbaik. Mari kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.